Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Gita Birpam. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan perawatan murai pastol prospek. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan di dalam merawat pastol ini. Yang pertama, pastol wajib makan pur. Karena apa? Karena kita tidak tahu komposisi vitamin dan mineral yang ada di dalam ekstra puding jangkrik maupun kroto. Sementara pur yang diproduksi oleh pabrikan ya itu dibuat betul-betul sesuai dengan standar kebutuhan daripada burung kita. Untuk itu pilihlah pur yang tidak membuat burung mencret. Artinya kotorannya benar-benar baik dan padat. Yang kedua, pemberian ekstra puding. Untuk pemberian ekstra puding ini ya harus disesuaikan dengan karakter daripada murai batu itu sendiri. Jadi dalam hal ini jangan asal-asalan saja memberikan ekstra puding ya. Misalnya berikan banyak aja dulu ya. Yang penting burung gacor. Mungkin untuk jangka pendek ya ini tidak terjadi masalah ya. Tapi untuk jangka panjang ini sangat jelek sekali untuk burung kita. Karena apa? Burung akan menjadi gemuk, secara otomatis akan mempengaruhi daripada volume murai batu kita. Yang ketiga, mandi. Kerap kali teman-teman mempertanyakan berapa kali mandinya seminggu untuk murai batu. Sebenarnya setiap murai batu itu tidak sama mandinya. Ada murai yang mandinya tiap hari, ada juga murai yang mandinya sekali 2 hari. Jadi kalau setiap hari kita masukkan ke dalam keramba mandi, dia mandi ya, berarti murai tersebut mandinya setiap hari. Kemudian untuk penjemuran juga disesuaikan, misalnya setengah jam atau 1 jam saja, dari jam 7 sampai 8 ya, itu sudah cukup. Kemudian untuk umbaran disesuaikan saja, artinya mau diumbar 3 atau 4 kali seminggu itu lebih baik. Yang keempat, pemasteran. Untuk pemasteran ini harus betul-betul diperhatikan karena banyak sekali murai-murai yang sudah dewasa tetapi begitu saat kita gantangkan dia cuma ngukluk saja. Ini karena terjadi kesalahan di dalam pemasteran. Jadi untuk pemasteran ini langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memilih masteran yang baik, yang suaranya enak didengar, lagunya panjang-panjang, gacor. Itu menjadi prioritas kita di dalam memilih masteran.
Kemudian bagaimana cara memasternya juga harus benar-benar diperhatikan. Artinya burung harus kita master dengan satu ekor burung dengan selang waktu 2 minggu. Kemudian setelah itu kita ganti dengan masteran yang lain secara bergiliran. Banyak sekali kegagalan di dalam pemasteran ini ya, yang sebenarnya tanpa disadari oleh kicau mania. Misalnya memaster murai batu beberapa ekor ya, memang dia menggunakan masteran 1 ekor ya, tetapi yang dimasternya ada 2 atau 3 ekor murai. Nah, sementara 3 ekor murai ini kategorinya gacor-gacor semua. Akibatnya yang diterima oleh murai-murai tersebut ya bukan suara masteran lagi ya. Yang diterimanya adalah suara murai yang satunya lagi. Jadi yang suara masteran tidak didapat. Jadi untuk hal ini harus benar-benar diperhatikan. Kemudian untuk pemasteran di malam hari juga harus dilakukan dengan suara MP3. Kapan waktunya? Itu bisa teman-teman lakukan jam 10 malam ya, sampai jam 5 pagi. Yang kelima, peningkatan mental. Kenapa mental ini harus kita tingkatkan? Secara genetika, murai batu memang sudah diwariskan mental oleh bapak ibunya. Tetapi untuk murai yang akan digantangkan memang harus ditingkatkan lagi. Kenapa? Karena banyak hal yang sangat mengganggu mental murai kita pada saat digantangkan. Jadi dia pun harus dilatih. Misalnya kita harus melatih kemampuan beradaptasinya dengan lingkungan. Ini sangat penting. Kenapa? Karena kita tahu bahwa murai batu tersebut akan kita lombakan di gantangan dengan penonton yang begitu banyak. Jadi kemampuan ini harus kita tingkatkan. Misalnya kita bawa ke tempat teman atau ke tempat orang yang ada burungnya ya, tapi tidak kita adu, hanya kita perkenalkan lingkungan barunya saja. Kemudian cara meningkatkan mental ini adalah dengan latihan. Jadi setelah murai kita bawa-bawa ke tempat ngobrol dengan teman-teman ya kan, kita bawa, setelah itu kita coba di latihan, dan ini pun tidak kita gantangkan langsung ya. Pada saat kita datang ke tempat latihan ya, burung jangan kita buka langsung ya, kita gantungkan saja dulu di tempat yang kita rasa nyaman buat burung kita. Kemudian setelah burung berbunyi, barulah kita buka, kita ablak saja ya, supaya dia pun tahu dengan lingkungannya. Kemudian setelah kita melihat bahwa burung yang kita punya ini
mau berbunyi, ini menandakan bahwa burung tersebut sudah nyaman dengan lingkungan tersebut. Jadi kalau sudah nyaman tersebut, barulah nantinya kita gantangkan, tetapi dengan jarak yang jauh dulu dari standar kita pada saat lomba. Dan pilihlah lawan yang kira-kira sepadan dengan murai kita, supaya jangan terjadi dia drop mental. Setelah kita rasakan ada peningkatan di dalam kemampuan murai kita, misalnya dari sisi volume, kemudian dari sisi masteran yang didapatnya cukup baik, dan dia membawakannya sudah fasih, barulah kita lanjutkan ke uji prestasi. Jadi teman-teman harus benar-benar memperhatikan apakah murai ini secara materinya sudah cukup baik dia bawakan, dan kemudian kesiapan daripada fisiknya juga sangat baik, barulah kita bawa ke latberan. Jadi guna latberan di sini ya, adalah untuk melihat seberapa baik mental yang ada pada burung tersebut, kemudian volumenya seberapa keras, kemudian gayanya seperti apa. Dan yang paling penting di sini adalah seberapa cerdas murai batu yang kita pelihara tersebut. Dari evaluasi ini kita bisa menentukan apakah murai ini layak untuk dipertahankan, dirawat lebih lanjut, yang nantinya bisa menjadi andalan kita di arena lomba. Jadi uji prestasi ini ya hanya kita lakukan untuk mengevaluasi murai pastol yang kita miliki tersebut, bukan untuk dilombakan terus-menerus. Banyak sekali kegagalan daripada kicau mania di dalam merawat pastol ini. Karena apa? Godaannya begitu besar. Saat ini sudah ada juga lomba pastol. Apalagi kalau murai pastol kita juara di lomba tersebut, akan sangat membanggakan daripada pemiliknya. Nah, namun disinilah kadang-kadang para pemiliknya tidak sabar. Artinya begitu murainya juara, kemudian 2 minggu lagi atau sebulan lagi dia lombakan lagi, juara lagi, kemudian berikutnya dilombakan lagi. Disinilah pastol prospek tersebut yang pada akhirnya menjadi rusak. Jadi dari pengalaman yang saya perhatikan dari teman-teman yang merawat pastol ya, banyak sekali murai-murai pastol prospek tersebut jadi rusak. Rata-rata cabul. Karena apa? Karena dipaksakan lomba terus ya kan, sementara umurnya masih belum begitu mapan,
lawan-lawannya juga tidak sepadan dengan dia. Hati-hati dengan melombakan murai pastol ini, karena sangat rentan sekali pastol ini menjadi rusak. Sampai jumpa di konten berikutnya.